Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu kedua di bulan Oktober ini, di mana kita boleh merayakan akan bulan keluarga di bulan Oktober ini. Dan kita juga bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita, keluarga kita, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi. Mari saudara-saudara, kita mengawali ibadah kita pagi hari ini, kita menaikkan pujian. Hormat bagi Allah Bapa, KPPK 391. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan kala menjadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Kebaktian ini berlangsung dalam penyertaan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Ayat pembuka pada hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-11 hingga ke-13. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari saudara-saudara kita menyambut dengan satu pujian. Pujilah hai jiwaku, KPPK 413. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Dia sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku.
Mari saudara-saudaraku, kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan sendiri yang menilik hati setiap kita dan menyucikan hati kita, sehingga kita semua boleh layak memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Dan tidak ada satupun dari diri kami yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang melihat hati kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang sekali lagi. Kami bawa diri kami ya Bapa, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan dosa, di mana seringkali dalam kehidupan kami mendukakan akan hati-Mu Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kami berbuat salah di hadapan-Mu. Dalam tutur kata kami, dalam perbuatan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, sekali lagi dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan sendiri yang menyucikan kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang mengampuni segala dosa kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, ketika kami datang ke hadirat-Mu, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami berhubungan dengan Allah kami. Kau yang mengasihi kami, Bapa kami, yang selalu menyertai kami dan selalu mengampuni akan dosa kami. Kami serahkan diri kami ya Bapa ke dalam tangan-Mu dan seluruh ibadah kami, puji-pujian kami. Biarlah ya Bapa, seluruh kehidupan kami boleh memuliakan dan meninggikan akan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, seperti Bapa sayang kepada anaknya, kita akan melanjutkan pujian kita. Bila ku renung dosaku, PKJ nomor 37.
selalu ku rindu. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari saudara-saudara kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema orang tua yang menyenangkan dan mengalirkan berkat Tuhan. Kita naikkan pujian KPPK nomor 240, percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang laut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Doa firman akan disampaikan oleh Pendeta Rivo Kristi Panambunan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini di dalam rangka bulan keluarga, kita bersama-sama memikirkan satu tema, menjadi orang tua yang mendatangkan berkat Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan kepada setiap kami keluarga, yang memberikan berkat kepada setiap kami, yaitu keluarga-keluarga yang hidup saling mengasihi. Dan di dalam bulan keluarga pada hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya bekerja di dalam diri setiap keluarga-keluarga, agar firman Tuhan ini boleh berbicara kepada setiap kami sebagai keluarga Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yosua 24 mulai ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui.
Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi ke masing-masing ke milik pusakanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mereka yang menyimpan dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah sebuah pilihan. Dan hari ini kita boleh ada di tempat ini. Itu adalah hasil dari rangkaian keputusan-keputusan kita pada masa-masa yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada seorang wanita yang datang kepada ibunya dan menceritakan akan pengalamannya yang cukup pahit. Suaminya sudah memiliki wanita lain, usahanya, bisnisnya mengalami kebangkrutan. Anak-anaknya begitu nakal dan tidak bisa diatur. Dan dia datang kepada mamanya menceritakan keluh kesahnya, pergumulannya kepada ibunya itu. Lalu ibunya itu kemudian menggandeng anaknya ke dapur. Dan ibunya kemudian menyiapkan akan 3 panci yang digunakan untuk merebus air. Dan tidak berapa lama kemudian ibunya itu mengambil akan sebatang wortel. Dan pada waktu dia mengambil sebatang wortel itu, dia mencelupkan wortel itu di dalam air panas itu. Next. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, dia bukan hanya mengambil wortel. Dia mengambil akan sebutir telur dan dicelupkan di panci kedua yang berisi air panas. Dan kemudian dia mengambil akan kopi. Dan kopi itu juga dimasukkan di panci yang berisi air panas yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada waktu ibunya itu melakukan hal yang seperti demikian, anaknya berpikir, Mama, saya ini ada masalah. Kenapa Mama menceritakan akan keadaan yang seperti demikian? Dengan wortel, dengan telur, dan juga dengan kopi. Ibunya saudara-saudara kemudian mengatakan, anakku, hidup kita ibarat akan air panas. Dan kemudian wortel itu masuk. Ketika kita mengalami pergumulan, hidup kita bagaikan akan air panas itu.
yang sering membuat kita mengalami akan kehancuran, yang sering membuat kita mengalami akan kesulitan demi kesulitan. Tetapi ada respon, ada pilihan yang berbeda. Pada waktu wortel itu dimasukkan di dalam air panas menjadi lembek. Pada waktu telur itu dimasukkan di dalam air panas, telur itu yang semula adalah cair, tetapi berubah menjadi keras. Dan kopi ketika dimasukkan di dalam air panas, dia berubah menjadi harum dan nikmat sekali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah rangkaian dari sebuah pilihan. Next. Apakah kita memilih menjadi seperti kopi yang berubah menjadi harum semerbak pada saat masalah, pada waktu air panas itu masuk? Ataukah kita akan menjadi seperti telur yang semula begitu lembek tetapi menjadi keras? Hidup kita adalah rangkaian daripada setiap pilihan-pilihan yang kita ambil. Apakah kita akan menjadi seperti kopi yang wangi dan harum yang nikmat? Atau kita akan memilih hidup seperti apa, saudara-saudara sekalian? Hari ini kita ada, itu adalah hasil daripada pilihan kita. Ada konsekuensi daripada setiap pilihan-pilihan yang kita ambil pada hari ini. Ada akibat daripada setiap apa yang kita ambil dari pilihan-pilihan kita. Tahukah kita saudara-saudara bahwa di dalam hidup kita ada begitu banyak pilihan. Saudara-saudara, dari bangun tidur saudara-saudara, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Apa yang akan kita kerjakan pertama kali saudara-saudara? Pada waktu kita ingin makan kita juga diperhadapkan dengan pilihan. Pada waktu kita juga menyelesaikan studi SMA kita juga diperhadapkan dengan pilihan. Akan menuju kepada jurusan apa, universitas apa yang kita akan ambil. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Hidup ini adalah rangkaian daripada pilihan-pilihan itu. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Karena kita akan menerima konsekuensi daripada pilihan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Next, kita boleh melihat hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita mau pergi kemana, kita mau menuju kemana, itu adalah pilihan kita. Dan di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, Yosua juga mengajak seluruh bangsa Israel untuk memiliki satu pilihan yang benar, komitmen yang tepat terhadap kehidupan iman mereka bersama-sama dengan Allah. Di dalam ayat yang ke-15 saudara-saudara, next di situ dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Ada satu kata di dalam ayat ini, yaitu kata tetapi. Di sini Yosua ingin menunjukkan satu kontras yang sangat dalam sekali antara pilihan yang diambil oleh Yosua dan juga pilihan yang diambil oleh bangsa Israel. Yosua tidak dapat untuk mendesak atau mendorong atau meminta mereka untuk boleh memilih. Karena keputusan itu adalah di tangan mereka sendiri, di tangan orang-orang Israel itu sendiri. Tetapi Yosua mengingatkan mereka. Yosua memberikan satu argumentasi bagaimana apa yang sudah dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Itu di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sudah sangat jelas perbuatan-perbuatan tangan Allah kepada bangsa Israel. Allah yang sudah memberkati mereka. Allah yang sudah melindungi mereka. Maka sejatinya mereka menjadi umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam konteks bagaimana Tuhan yang sudah memberkati,
Tuhan yang sudah memelihara. Maka di situ dikatakan bagaimana Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tidak peduli keluarga lain itu beribadah kepada Tuhan atau tidak. Tidak peduli keluarga yang lain itu menyembah kepada Allah atau tidak. Tetapi komitmen ini adalah komitmen secara sungguh-sungguh yang diambil oleh Yosua. Satu contoh iman yang sangat luar biasa. Satu komitmen yang luar biasa. Seolah-olah Yosua ingin berkata seperti demikian. Aku dan seisi keluargaku, kami akan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam rencana Allah. Di dalam rancangan Allah. Atau di dalam konteks bulan keluarga hari ini. Berbicara tentang orang tua. Yosua ingin berkata, sebagai orang tua, aku ingin menjadikan keluargaku, keluarga yang hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Aku ingin menjadikan keluargaku, keluarga yang hidup masuk di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana kita bisa masuk dan mengalami akan berkat-berkat Tuhan itu sendiri. Di dalam bagian ini kita melihat hal yang pertama. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang membawa berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, saudara-saudara, next. Yaitu kita harus menjadi orang tua yang menunjukkan kepedulian kita terhadap iman seluruh rumah atau keluarga kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, Yosua dia care dengan iman daripada keluarganya. Yosua di sini dia tidak mengatakan aku akan beribadah. Yosua tidak mengatakan aku dan istriku akan beribadah. Yosua tidak mengatakan aku dan anak-anakku akan beribadah. Tetapi Yosua mengatakan aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, artinya apa saudara-saudara? Bahwa Yosua di sini memiliki komitmen bukan hanya secara pribadi. Tetapi juga seluruh keluarga. Orang tua yang bijak. Orang tua yang akan senantiasa mendatangkan berkat di dalam keluarganya. Adalah orang tua yang memikirkan akan kualitas iman. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi juga untuk seluruh keluarganya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yosua. Dia menyadari bahwa perannya sebagai orang tua adalah bukan hanya memelihara iman. Tetapi juga agar seluruh keluarga memiliki iman yang sama. Iman yang sama dengan Yosua. Next. Ya. Di situ Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku. Dia ingin bukan hanya dia saja. Tetapi seluruh keluarganya memiliki akan iman yang sama. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalimat ini ada satu kalimat yang begitu pasti. Di dalam satu keyakinan imannya. Bahwa Yosua ingin seluruh keluarganya untuk mengenal kepada Tuhan. Yosua dapat memiliki akan kepastian seperti ini. Keyakinan seperti ini saudara-saudara. Karena Yosua dia sudah mengkonfirmasi akan seluruh keluarganya. Yosua juga sudah meneladankan akan iman itu secara terus-menerus di dalam kehidupan keluarganya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, Yosua dia terus-menerus mengajarkan iman yang sama kepada keluarganya. Dan itu menjadi satu teladan iman yang sangat baik bagi seluruh isi keluarganya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Tekad ini harusnya menjadi tekad setiap orang tua Kristen. Yaitu bagaimana seluruh keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Bahkan semua keluarga besar harus memiliki akan iman yang sama dengan iman kita sebagai orang tua Kristen. Hari ini saudara-saudara harus kita akui. Ada begitu banyak
orang-orang tua yang mereka tidak lagi peduli dengan iman daripada anak-anaknya. Anak-anaknya boleh menikah dengan siapa saja. Anak-anaknya boleh dapat memiliki akan pasangan daripada mungkin daripada agama-agama yang lain. Bagaimana dengan iman kita, saudara-saudara? Yosua dia mengklarifikasi bahwa dia adalah orang yang memiliki iman di dalam Tuhan. Dan dia juga memastikan bahwa keluarganya memiliki akan iman yang sama. Saudara-saudara, ada banyak orang tua yang saat ini juga di dalam pendidikan iman kepada anak-anaknya. Mereka hanya menitipkan anak-anaknya ke guru-guru sekolah minggu. Menitipkan anak-anaknya ke gereja. Mereka berpikir bahwa gereja itu dapat membuat anak-anak mereka baik. Menitipkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah Kristen. Mereka berpikir bahwa sekolah-sekolah Kristen dapat membuat anaknya lebih baik. Tentu saja saudara-saudara hal itu benar. Tetapi saudara-saudara kita harus ingat bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita harus memastikan bahwa diri kita sendirilah yang mengajak anak-anak itu untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Untuk menyembah kepada Tuhan secara pribadi. Dan kitalah orang yang begitu berperan di dalam kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara, di Amerika Serikat, seorang pelukis kenamaan yang bernama Norman Rockwell. Dia melukis di sebuah majalah mingguan dan hasil lukisannya itu seringkali memberikan akan sindiran terhadap kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Saudara-saudara, ada satu lukisan yang sangat berkesan. Lukisan ini menggambarkan sebuah keluarga Kristen. Next. Ada seorang ayah yang duduk dan kemudian ada ibu dan anak-anaknya yang mau pergi ke gereja. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Itu adalah hari Minggu. Tetapi ibu ini dan anak-anaknya pergi ke gereja. Tetapi sang ayah, dia hanya duduk sambil membaca koran dan juga menghisap akan rokok. Dan di gambar itu mungkin next boleh ditampilkan lagi gambar yang tadi. Di gambar itu diceritakan bagaimana anak yang paling kecil itu melirik kepada ayahnya. Seolah-olah berkata, enak benar ini papa, kita ke gereja, dia sendiri gak ke gereja. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, inilah gambaran daripada kehidupan keluarga-keluarga Kristen hari ini. Ada banyak orang tua, ayah yang hanya mendelegasikan tugas tanggung jawab iman kepada ibunya, kepada mamanya, kepada mama, kepada istrinya, kepada gereja, kepada sekolah Kristen. Tetapi saudara-saudara, hal itu tidak dapat membuat kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan bijaksana. Karena tanggung jawab kita adalah membawa seisi rumah kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, bahwa di dalam bagian ini Yosua mengajarkan setiap keluarga, setiap orang tua Kristen untuk mengajarkan iman itu sampai akhir hidup mereka, sampai selama-lamanya. Next. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, di dalam Yosua 24. Yosua pasal 24 ini, di dalam bagian ini menceritakan bagaimana Yosua sudah ingin berpisah dengan bangsa Israel. Umat Tuhan yang dipimpinnya selama bertahun-tahun, umat Tuhan yang begitu dekat dengan Yosua dan seisi keluarganya. Yosua dalam pasal 24 ini hendak segera untuk boleh meninggalkan bangsa Israel. Di dalam masa-masa tuanya ini, Yosua dia kembali mengkonfirmasi bagaimana aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Apa artinya di dalam bagian ini?
Yosua di dalam bagian ini, dia memberikan satu pengaruh iman kepada seluruh keluarganya sampai akhir hidupnya. Dia tidak hanya memberikan pengaruh iman kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada menantu, kepada cucu, kepada cicit. Pada waktu-waktu tertentu saja. Memberikan pengaruh kepada anak-anak pada waktu mereka masih kecil, pada waktu mereka masih balita. Tetapi memberikan pengaruh iman itu selama-lamanya, seterusnya. Di dalam Yosua 24 ayat 31, next. Di situ dikatakan orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Kemudian dikatakan di dalam bagian ini kita melihat bagaimana mereka mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Pengaruh daripada Yosua bukan hanya sementara, bukan hanya sebentar, lalu kemudian dia meninggalkan pengaruh itu. Tetapi dia terus-menerus setia bahkan sampai akhir hidup daripada Yosua. Dia mempengaruhi akan iman daripada keluarganya dan juga bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini satu hal yang harus kita pikirkan ketika kita ada di dalam keluarga kita. Saudara-saudara, seringkali kita berpikir bahwa kita menanamkan akan iman Kristen, iman yang sama, itu pada waktu anak-anak masih kecil. Atau pada waktu cucu kita baru lahir. Tetapi kita lupa saudara-saudara bahwa menanamkan iman itu adalah tugas seumur hidup kita. Kita seringkali lupa bahwa ketika anak-anak kita sudah kuliah di luar negeri, mereka sudah berhasil dalam segala apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara, tanggung jawab kita adalah tanggung jawab yang sama. Bahkan ketika anak-anak kita sudah memasuki akan keluarga baru. Tugas tanggung jawab kita tetap ada. Setidaknya kita tetap mendoakan bagi anak-anak kita yang sudah menikah. Menanamkan nilai-nilai spiritualitas rohani kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, kenapa penting sekali kita menaruh akan peranan mempengaruhi iman dari anak-anak, dari keluarga kita sampai akhir hidup kita. Karena peranan yang kita akan ambil ini saudara-saudara mempengaruhi satu generasi daripada kehidupan kita. Next. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan orang tua, seringkali orang tua yang pertama berperan hanya sebagai produksi. Berperan yang kedua hanya memberi nafkah. Berperan sebatas memberi anak dapat sampai menikah. Dan yang terakhir mungkin ini yang terbaik. Berperan secara menyeluruh dan utuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, peran kita ada di mana? Peran kita sampai di mana, saudara-saudara? Apakah kita hanya sampai sebatas membuat atau memproduksi anak? Apakah kita hanya sebatas memberi makan kepada anak? Apakah hanya sebatas sampai anak itu menikah? Ataukah kita mempengaruhi akan anak itu dengan iman yang sama dengan kita sampai akhir hidup kita? Secara menyeluruh, secara utuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, di tahun 1900-an ada sebuah penelitian tentang kehidupan dua orang yang bersahabat di kota New York, Amerika. Saudara-saudara, orang yang pertama itu adalah Jonathan Edwards. Next. Jonathan Edwards ini saudara-saudara, dia adalah seorang yang hidup sangat mengasihi Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Dia seorang pengkhotbah KKR. Dia adalah seorang yang hidupnya sangat setia kepada Tuhan. Dia menikah dengan seorang wanita yang juga melayani Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Dan mereka dikaruniai oleh Tuhan 11 orang anak. Dia mendidik anak-anaknya dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan.
Setiap kali dia membacakan firman Tuhan, sesibuk-sibuknya dia terus memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Saudara-saudara, setelah diselidiki, dia mempunyai dari 11 orang anak. Setelah diselidiki, saudara-saudara, dari 11 anak ini melahirkan ada 1.000 anak, 1.000 lebih keturunan. Dan dari 1.000 keturunan itu menghasilkan ada begitu banyak orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Next. Yang pertama kita melihat bagaimana dari keturunannya. Ada 13 orang menjadi rektor, profesor, hakim, pengacara, perwira, pendeta, penulis, dokter, editor. Bahkan salah satu keturunannya adalah wakil presiden Amerika Serikat. Tidak ada keturunannya yang kemudian menyusahkan akan bangsa Amerika. Tidak ada daripada orang-orang yang dilahirkan, generasi yang ada daripada Jonathan Edwards. Itu yang menyusahkan kehidupan orang lain. Senantiasa menjadi berkat bagi bangsa itu. Dan saudara-saudara tahukah? Iman yang dimiliki oleh Jonathan Edwards. Iman itu mempengaruhi akan anak-anaknya. Dan iman itu terus dijaga sampai akhir hidup Jonathan Edwards. Dan itu mempengaruhi satu generasi yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara jangan berpikir bahwa ketika kita membacakan Alkitab buat anak kita, jangan berpikir pada waktu kita mendorong anak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan itu sia-sia. Tetapi apa yang kita lakukan saudara-saudara, seumur hidup kita sampai akhir hidup kita, itu mempengaruhi akan anak itu. Bahkan mempengaruhi satu generasi yang hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara jangan pernah bermain-main dengan kehidupan imanmu dan keluargamu. Karena itu menentukan satu generasi. Yang kedua saudara-saudara, next. Ini adalah seorang yang bernama Max Jukes. Max Jukes adalah seorang yang hidup sejaman dengan Jonathan Edwards. Tetapi dia adalah seorang ateis yang tidak takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang benci kepada firman Tuhan. Dia tidak pernah ke gereja. Dia tidak pernah membawa anak-anaknya ke rumah Tuhan. Dia tidak pernah mengizinkan anak-anaknya untuk boleh melayani Tuhan. Tetapi dia sebagai seorang yang suka mabuk-mabukan. Tidak peduli dengan anak-anaknya. Waktu yang dia habiskan lebih banyak untuk merokok dan juga untuk boleh berjudi dan juga mabuk-mabukan. Hidupnya terus-menerus diluangkan untuk melakukan hal-hal yang seperti demikian. Apa yang terjadi dengan keturunan daripada Max Jukes? Saudara-saudara, jikalau tadi keturunan Jonathan Edwards, seorang yang takut akan Tuhan, menghasilkan keturunan satu generasi yang luar biasa, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, yang mempengaruhi kehidupan bangsa. Tetapi kita melihat kehidupan dari Max Jukes, dia menghasilkan ada 540 keturunan. Apa yang terjadi? Next, inilah keturunan yang begitu hancur-hancuran daripada Max Jukes. 310 mati sebagai pengemis. 150 orang masuk penjara dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. 7 diantaranya adalah pembunuh. 100 orang lebih pemabuk. Dan keturunan sebagai wanita banyak yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan keluarga Max Jukes ini telah merugikan negara sebesar 1,25 juta US dollar atau sebesar senilai 12 miliar rupiah pada abad ke-19. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita pengaruhi kepada anak-anak dan keluarga kita? Apa yang kita ajarkan iman kita sampai akhir hayat kita? Itu berpengaruh bukan hanya untuk keluargamu, tetapi untuk gerejamu, untuk negara, untuk bangsa, untuk masyarakat. Disitulah Yosua, dia mempengaruhi untuk seterusnya sampai akhir hidupnya. Yang ketiga saudara-saudara, yang terakhir, Yosua mendorong kita melalui kalimat, tetapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan.
Saudara-saudara, di dalam bagian ini Yosua mendorong kita untuk menjadi orang tua yang mengajak keluarga untuk beribadah dan melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalimat Yosua ini ada satu komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalimat Yosua ini adalah satu komitmen untuk dia beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah di dalam bagian ini saudara-saudara, bukan artinya hanya sekedar ibadah di dalam sebuah kebaktian umum, ibadah di dalam persekutuan. Tetapi kata ibadah di dalam bagian ini saudara-saudara, kita melihat next. Kita melihat bahwa kata ibadah ini artinya adalah melayani. Next lagi. Kata beribadah di dalam bagian ini juga bisa berarti adalah mengabdi atau setia. Kata beribadah di sini juga memiliki satu arti, yaitu taat atau mentaati. Bapak Ibu saudara-saudara, kata beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Kata beribadah ini artinya adalah melayani. Kata beribadah di dalam bagian ini juga berarti adalah kita mengabdi. Kita menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan sebagai Tuhan kita. Dan kita adalah sebagai hambanya. Kata beribadah ini adalah menyerahkan seluruh totalitas daripada hidup kita. Untuk masuk di dalam rencana Allah. Untuk masuk di dalam kehendak Tuhan. Untuk masuk di dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, tugas orang tua, tugas kita sebagai orang tua Kristen adalah membawa keluarga kita untuk melayani Tuhan. Apa arti melayani? Melayani adalah hidup kita senantiasa dipimpin untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Masuk di dalam rancangan Tuhan. Hidup kita dipimpin bukan untuk boleh menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi untuk boleh memuaskan akan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seringkali sebagai orang tua, kita menghadapi akan emosi, kemarahan terhadap anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita hidup di dalam kepahitan. Anak-anak kita seringkali juga hidup di dalam dendam, dengki terhadap apa yang sudah dia lakukan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai orang tua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk kita melayani anak-anak kita. Untuk kita senantiasa memberkati anak-anak kita. Untuk kita senantiasa menjadikan anak kita prioritas. Yaitu menjadikan mereka sebagai rencana Tuhan. Rancangan Tuhan. Menggenapi rancangan Tuhan yang terbaik di dalam diri anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita sulit untuk diatur. Mungkin anak-anak kita pada waktu ditegur mungkin dia dapat untuk boleh membela atau dia bisa berkata-kata. Tapi saudara-saudara, sekalipun kita orang tua yang emosi jengkel dengan keadaan mereka, kita belajar untuk menjadi orang tua yang melayani. Orang tua yang melayani kepada anak-anak. Orang tua yang melayani kepada keluarga. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah kemarahan. Saudara-saudara, seorang pendeta bernama Billy Graham. Next. Pada satu kali dia men-sharingkan kehidupan anaknya. Anaknya yang bernama Franklin Graham. Pada satu kali Franklin Graham ini dia keluar dari rumahnya. Dia tidak hidup bersama-sama dengan ayahnya dan juga ibunya. Dan pada saat keadaan seperti demikian, di luar itu dia menjadi anak yang nakal. Anak yang tidak lagi mencintai Tuhan. Anak yang tidak lagi hormat kepada Tuhan. Anak yang tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Pada saat itu, Billy Graham dan juga istrinya, mereka bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berdoa.
Sekalipun mereka ada satu kekecewaan, kemarahan terhadap anaknya yang sudah dididik selama ini dengan kebenaran, tetapi kemudian keluar dan juga tidak lagi hidup dalam takut akan Tuhan. Ada kejengkelan, ada kemarahan. Tetapi mereka melayani anak itu. Mengasihi anak itu. Menghidupkan rencana Allah, menghidupkan masuk di dalam rancangan Allah bagi anak itu. Billy Graham dan juga istrinya kemudian menuliskan surat kepada anak itu. Mereka berkata kepada anaknya seperti demikian. Franklin, papamu dan mamamu sangat peduli dan sangat mengasihi kamu. Apapun keadaan kamu hari ini, dimanapun kamu berada hari ini, seberapa hancur hidup kamu hari ini, tetapi kami tetap orang tua kamu. Atau dengan kata lain saya ingin mengatakan, kami tetap menjadi orang tua yang melayani, yang mengasihi engkau. Rumahku, rumah kami adalah rumahmu. Keluargaku adalah keluargamu. Kembalilah pulang. Beberapa waktu kemudian saudara-saudara, Franklin, dia berubah, dia bertobat. Dia mengasihi akan Tuhan kembali. Dan pada saat itu saudara-saudara, dia boleh menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita menjadi orang tua yang melayani anak-anak kita, melayani keluarga kita. Tidak mudah untuk boleh melakukan itu. Tetapi itulah yang harusnya menjadi tekad dan juga kerinduan kita. Next, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada beberapa jenis orang tua. Orang tua yang pertama adalah orang tua yang dicintai. Orang tua yang kedua adalah orang tua yang dibutuhkan. Anak datang kalau ada kebutuhan, orang tua yang diabaikan. Atau orang tua yang mengganggu. Setiap kali datang orang tua, selalu keluarganya tidak nyaman. Anak-anaknya lari dari rumah. Begitu papanya nggak ada, langsung anak-anaknya berpesta. Hore, papa nggak ada. Hore. Atau sebaliknya juga mama. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi ada satu pilihan, yaitu orang tua yang dicintai. Orang tua yang dirindukan. Karena mereka senantiasa melayani. Mereka senantiasa menjadi berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan shalom, mendatangkan puji-pujian di dalam keluarga. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Satu pertanyaan bagi kita. Berada di dalam posisi seperti apakah kita sebagai orang tua? Berada di dalam pilihan seperti apakah kita sebagai orang tua? Apakah kita adalah orang tua yang hanya dibutuhkan kalau mereka mencari sesuap nasi? Apakah kita menjadi orang tua yang diabaikan? Papa ada, mama ada, atau tidak ada sama aja? Ataukah kita menjadi orang yang dicintai? Karena kita mendidik mereka dengan firman Tuhan. Karena kita melayani mereka sampai akhir hidup kita. Berada di mana engkau dan saya pada hari ini? Saya berdoa supaya engkau dan saya berada di dalam satu pilihan, yaitu menjadi orang tua yang dicintai, orang tua yang dikasihi, karena kita melayani keluarga kita. Selamat untuk menjadi orang tua yang mendatangkan berkat. Selamat untuk boleh menjadi orang tua yang dicintai, yang senantiasa dihargai, yang dirindukan oleh keluarga kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami menjadi orang tua yang senantiasa mengajarkan iman yang sama. Tolong kepada kami untuk boleh mengajarkan iman yang sama itu seumur hidup kami.
Tolong kami juga menjadi orang tua yang melayani akan keluarga, anak-anak. Tidak mudah untuk boleh menjadi orang tua yang seperti demikian. Tapi kami berdoa ya Tuhan, kuatkan, teguhkan, pakai kami untuk boleh menjadi orang tua yang mendatangkan berkat dan sukacita dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan telah tempatkan kita dalam keluarga yang bersahaja dan tidak sempurna. Di tengah zaman yang rawan dan penuh tantangan, Tuhan panggil kita nyatakan cintanya. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Jadikan keluargamu surga di dunia, di mana kasih dan damai melimpah. Yang kurang dan lemah tak dipandang hina, yang gagal didekap agar tak menyerah. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus
Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pada saat ini kita akan sama-sama berdoa syafaat bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Ya Bapa, kami sadar diri kami bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Diri kami adalah orang yang senantiasa Tuhan peliharakan. Orang yang senantiasa Tuhan pimpin di dalam situasi dan kondisi pada saat ini yang kami hadapi ya Bapa. Kami pada saat ini berdoa ya Tuhan bagi setiap diri kami, keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong kami, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID yang sedang berlangsung di negara kami ya Bapa. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Kuatkan kami, berikan kami pengharapan, berikan kepada kami penghiburan, dan Tuhan berikan kepada kami juga kesehatan kepada setiap kami dan juga setiap anggota keluarga kami. Di tengah-tengah segala aktivitas yang kami lakukan, kegiatan yang kami lakukan hari demi hari, biarlah Tuhan sendiri yang memelihara dan menjaga setiap kami. Keluar masuknya kami Tuhan yang peliharakan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa secara khusus untuk para dokter yang menangani COVID-19 ya Bapa. Kami berdoa bagi para relawan juga yang menolong, membantu setiap orang yang terkena daripada COVID-19. Kiranya Tuhan sendiri juga memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan sendiri yang melindungi mereka, sehingga mereka terus boleh melayani, boleh memulihkan setiap pasien, setiap orang yang kena COVID ini dengan baik. Tuhan yang pimpin setiap daripada mereka, juga keluarga mereka. Biarlah mereka pun Tuhan terus boleh peliharakan. Kami juga berdoa juga Bapa bagi bangsa dan negara kami, khususnya para pejabat, pemerintahan bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dan seluruh jajaran menteri ya Bapa. Khususnya mereka boleh bergandengan bersama-sama ya Bapa untuk menangani pandemi yang masih terus terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka bijaksana ya Bapa, untuk mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, yang untuk menangani atau mengurangi, meredam akan penyebaran daripada COVID-19 ini. Dan kami boleh bekerja sama dengan seluruh rakyat, seluruhnya ya Bapa. Sungguh boleh pandemi ini boleh cepat berakhir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kondisi bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau yang berkuasa, Engkau juga yang akan memeliharakan bangsa dan negara kami dan juga keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan yang pada saat ini boleh dilakukan melalui transfer ke rekening gereja Bungur, ataupun saudara-saudara dapat melakukannya dengan scan QR yang sudah ada di layar saudara-saudara. Dan ayat persembahan pada pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita akan menaikkan pujian KPPK nomor 337. Karena kasih, orang tahu aku umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan.
Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memakai persembahan yang sudah kami berikan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami berikan pada saat ini, itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh Tuhan pakai untuk memperluaskan kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita akan menaikkan doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima akan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya.